teman-teman yang masih stay nanti jangan lupa pokoknya dicatat nanti ya nomor handphone Dani di 0818 0876 1587. Siapa tahu Anda yang beruntung hari ini. Ada 3 hadiah hari ini. Pokoknya keren-keren ya. Baik teman-teman semua, karena hari ini itu sudah tahu dong ya kalau Bushido tuh berapa sih penghasilannya. Aduh, itu bener nggak sih duit semua nggak sih? Bener nggak sih Mbak Vera Huang? Coba di ini. Bener ya di chat ya. Itu Tentu 3,5 benar M. banget Kak Dani. Karena di sini bisnis yang no tipu-tipu ya. Aduh, bukan kaleng-kaleng lah ya pokoknya. Aduh, pokoknya Denny kepengen banget. Jadi teman-teman semua yang ada di sini ini udah ada 107 dan itu baru bergabung di sini baru mau 3,5 bulan ya. Jadi mudah-mudahan terus berlanjut sampai setahun 2 tahun udah jadi Bushido juga kepengen. Doakan bersama ya. Kita bersama di sini tidak hanya Dani tapi semua yang ada di sini ingin berhasil di AFC ini ya. Nah, teman-teman semua. Amin. Siapakah itu suaranya? Ya, jadi kita nih masih punya waktu sebetulnya ya, masih punya waktu sampai dengan akhir Agustus atau awal September untuk mengejar apa sih itu gitu ya. Nah, apa sih yang akan hari ini di-sharingkan nanti oleh apa namanya leader kita hari ini ya, Ibu Silvi yang luar biasa. Aduh cantik banget loh, ternyata ya masih muda. Coba tuh kok bisa berhasil seperti ini kayak Mbak Vera Huang di sana yang saya kenal. Ya, baik teman-teman semua, tidak panjang lebar ya, kita sampai jam 9 nanti stay tune di sini, jangan kemana-mana, pokoknya semangat hari ini ya, malam ini sampai jam 9 kita akan sama-sama apa namanya panggilkan host kita, teman saya yang luar biasa ya. Ini salah satunya upline saya yang dijerumuskan, dicemplungkan di AFC ini ya. Nah, ini dia orangnya berkotak-kotak. Mister siapa halo. Kalau Emgon manggilnya siapa dirimu? Tom Cruise ya, Marvel. Aku malu. Agung tuh malu-malu ya. Asal jangan malu-maluin. Kalau di AFC nggak boleh malu-malu. Pokoknya malah justru malu-maluin. Karena di AFC itu kita harus kenal sama semua orang, siapapun itu gitu. Benar nggak, Agung? Betul. Betul ya. Ya mudah-mudahan nanti hari ini kita sama-sama dipandu sama host saya, teman saya ini yang kece banget Badai. Kenapa kotak-kotak hari ini? Kan merah putih. Merah putih tuh. Lebih banyak ya merah putihnya ya. Anda juara sekali. Baiklah teman-teman, kita panggilkan nih langsung saja ya. Saya serahkan aja deh mic ini ke Agung biar lebih semangat lagi teman-teman semua. Jangan lupa bawa apa namanya kertas ya, bawa pulpen buat catat-catatan. Nah, yang baru-baru boleh ikutan di sini. Baik, silakan Mas Agung. Oke, thank you so much Mbak Dani. Nah, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman semua di sini dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi di sini di acara Leader Sharing ya. Nah, kalau tadi Mbak Dani udah kasih kebetan bahwa pembicara ini salah seorang Bushido. Nah, di sini saya juga mau menyapa juga untuk semua teman-teman. Nah, di sini kan banyak banget heterogen ya. Ada yang udah member, ada yang member baru join 1 hari, ada yang belum, ada yang baru lihat di sini ya. Ini sebetulnya apa sih gitu ya. Ada juga yang ngelihat flyer kita di sosial media. Ini apa sih kok kayaknya bagus ya. Dia klik datang muncullah di sini. Oke, kita infokan dulu bahwa di sini adalah kendaraan yang cepat banget untuk membawa teman-teman semua mencapai goals dan juga tujuannya. Apalagi sekarang di masa pandemi begini ya. Nah, kalau teman-teman di sini yang karyawan, monggo aja kalau misalnya aduh aku lagi karyawan gini kurang nih gajinya dipotong, mau nambah sebulannya nambah 10 juta, 20, 30, 40, 50 bahkan 100 juta bisa ya teman-teman, udah di posisi yang tepat ya, udah di posisi yang tepat sini, nggak usah bergeser channel, jangan dari kanan dari kiri, fokus di sini, itu akan betul ya, akan bisa terlaksana. Nah, kemudian juga kalau misalnya wah, tapi aku bisnismen bukan karyawan. Boleh banget. Bisnis yang lagi lancar, monggo, nggak apa-apa bisa double bisnis, triple bisnis. Yang juga lagi ngejalanin bisnis ternyata, aduh aku tersyok-syok nih, PPKM, lagi pandemi, gimana caranya? Udah di posisi Zoom yang tepat juga sekarang ya. Jadi silakan duduk tenang di sini, kita fokus ngelihat
Itu akan menjadi jawaban untuk teman-teman semua. Ada yang bilang juga, saya di sini baru pertama kali baru lihat ini apa sih? Tapi tetangga saya ada yang kena PHK, saudara ada yang kena pecat dari karyawan dan lain-lain. Silakan aja, ini juga tepat banget ya. Jadi bagus banget untuk kesehatan finansial dan juga kesehatan diri sendiri. Nah, kalau misalnya ini apa sih kok dari tadi ada kesehatan, ada uang dan lain-lain, silakan bisa tanya sama yang mengundang atau juga bisa tanya sama yang sebarin flyernya atau juga untuk di sosial media. Ini apa sih, aku mau dong gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau ngejalanin bisnis, mau nambah uang 10, 20, 30, 40, 50 juta, kayak seperti itu, kita mesti lihat dulu dari company-nya. Di sini company-nya udah bisa dijamin bagus banget. Mana ada sih company ada yang dalam 1 tahun sahamnya naik 100%. Itu gila-gilaan banget. Hanya di sini di AFC ya. Kemudian juga untuk dari produknya, gimana sih produknya itu bisa membantu kesehatan kita, regenerasi sel. Kayak apa sih? Nah, ini di sini produknya udah enggak diragukan lagi. Itu bagus banget. Sama yang ketiga adalah bonusnya. Nah, bonusnya di sini ini luar biasa. Kalau misalnya itu ada tulisan Ibu Silvi Yulianti Bushido. Nah, jadi di kita ini ada 6 rank. Rank 1 sampai yang paling tinggi. Nah, Bu Silvi adalah yang paling tinggi. Di mana yang paling Recording tinggi in ini progress. mendapatkan bonus tahunnya sampai 3,5 miliar. Nah, kerja di mana bisa dapat segitu ya? Nah, dan juga Bu Silvi ini posisinya bagus banget. Ada 1, 2, 3 titik. Nah, kalau di AFC ini emang boleh banget sampai 3 maksimal ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang yang mau, aku mau udah 3 titik, silakan aja. Mumpung ada promo sampai nanti jam 23.59. Langsung tag-in posisinya yang bagus. Nanti bisa tanya sama leadernya, sama orang yang ngajak, sama yang undang. Gimana sih? Coba caranya buruan nih, buruan sebelum jam 12 malam. Masih bisa ya. Nah, oke, di sini saya mau langsung aja mau panggil cici kita, kakak kita, ibu kita yang emang dari fotonya aja udah cetar membahana ya. Nah, juga untuk penghasilannya ini luar biasa. Nah, bagi untuk teman-teman yang misalnya mau ada pertanyaan, mau ada apa-apa, silakan bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacain. Nah, oke ya, kita panggil di sini Ibu Silvi Yulianti. Boleh kasih tepuk tangan yang bergemuruh dong. Halo, halo, halo. Wow, ya teman pada dibilang ini cantik banget, betul ya, auranya panjang, pakai baju merah sesuai dengan tema kemerdekaan Indonesia ke-6. Kami big applause untuk Ibu Silvi Yulianti. Halo Bu Silvi, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Ya, nah di spotlight kelihatan Teman-teman. kan wajahnya, ini clear. Silvi pada di spotlight ya. Gimana? Apa kabar Bu Silvi Bushido? Waduh, Baik. udah pegang gelar Bushido lagi ya. Bu, nah di sini nih ada teman-teman nih banyak banget, ini udah ada 184 orang. Tuh udah langsung yang bilang cantik banget Bu Silvi. Iyalah ya kan, pakai produk AFC itu nanti makin lama makin bagus, makin ganteng, makin cantik dan makin sehat luar dalam. Ya. Bu, gimana kabarnya Bu Silvi? Udah lama nggak ketemu Bu. Baik, Pak Agung. Bagaimana Baik kabar ya. teman-teman semua? Tuh Luar teman-teman biasa ditanya ya Bu malam Silvi. ini ya. Iya, oh malam langsung ada yang hugging Bu, kakak. Baik-baik Bu Silvi itu kabarnya. Nah, Bu Silvi, ini kan kalau tadi udah sempat dibocorin ya sama Mbak Dani bahwa Bu Silvi ini salah satu orang Bushido. Dimana tadi kita udah infokan bahwa Bushido adalah ranking tertinggi ya. Sekarang ada juga double Bushido ya. Jadi emang ini luar biasa di AFC ini. Nah, Bu, boleh tolong bantu ceritain ya Bu. Sekarang kan kalau kita lihat nih Bu Silvi posisinya udah bagus banget. Ada 3 titik dan 3-tiganya itu prestasinya luar biasa. 1 Bushido yang dapat bonusnya teman-teman 3,5 miliar. Nah, titik kedua adalah Daimyo yang bonusnya adalah 1,8 miliar. Nah, yang ketiga adalah Shogun yang bonusnya adalah 575 juta. Itu bonus tahun, belum bonus harian, bulanan. Aduh, itu dihitung aja udah berapa miliar kayak gitu ya. Bu Silvi, boleh tolong ceritain dong untuk kita-kita semua di sini ya. Gimana sih awal waktu itu join ke AFC? Kenapa kok bisa join sama AFC? Ya,
Saya menyapa teman-teman dulu semua ya, Pak Agung ya. Ya, monggo Selamat silakan malam Bu. teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang mungkin baru mengenal saya. Mungkin ada juga yang beberapa yang mungkin sudah tahu saya. Nama saya Silvi. Saya stay di Surabaya, teman-teman. Jadi kantor AFC juga ada di Surabaya. Jadi teman-teman kalau yang mau mampir ke Surabaya nanti bisa ya. Ada kantor AFC-nya di Surabaya. Iya, Nah, silakan bisa ketemu Bu Silvi ya, langsung sekarang virtual, nanti bisa langsung ketemu. Oh, ini offline. lokasinya. Offline. Ya kan udah kenal sama Bu Silvi ya. Nah, Bu Silvi udah kenalin diri sendiri. Nah, Bu, kayak yang tadi pertanyaan nih Bu ya. Untuk awal nih, untuk teman-teman yang baru join. Nah, dulu tuh alasan Bu Silvi join tuh kenapa ya join AFC? Ya, untuk awal mula waktu ditawarin di AFC, mungkin saya seperti teman-teman semua ya, nggak langsung join, masih mungkin pikir-pikir dulu, mempelajari dulu apa itu AFC. Itu biasa yang kita temui ya secara normal kalau kita memprospek calon prospek kita sama ya apa yang saya alami. Jadi pada saat saya ditawarin oleh Pak Eka Yanto yang juga Bu Sido ya, waktu itu saya ditawarin AFC, masih belum terdengar ya, waktu itu kan di tahun 2019 AFC masuk di Indonesia kan di 2018 teman-teman. Nah, waktu ditawarin AFC itu apa, kita juga masih oh ini MLM ya, biasa kan orang kalau sudah kata-kata mendengar kata-kata MLM itu biasanya udah ada yang anti dengan MLM, begitu juga waktu saya ditawarin, oh ini MLM ya, tapi kemudian setelah kita pelajarin lagi, kita butuh waktu kurang lebih di waktu itu di Maret ya, waktu Pak Eka Yanto tawarin saya di Maret 2019, saya joinnya di April 2019 teman-teman. Jadi butuh waktu saya untuk pelajari AFC itu seperti apa, karena background saya sendiri bukan orang farmasi, bukan juga kayak dokter atau mungkin yang paham yang dalam dunia kesehatan ya. Karena saya sendiri dulunya sih lama saya sebagai karyawati suatu perusahaan Jepang juga. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang juga seorang karyawan atau seorang karyawati, sama ya, saya dulu juga ikut di perusahaan Jepang 9 tahun ya, di perusahaan otomotif. Jadi sebetulnya background saya sebetulnya itu S1 akuntansi tapi nyasar ke marketing, jadi salesnya mobil di dunia otomotif 9 tahun, kemudian saya belajar yang namanya networking ya. Jadi sebelum masuk ke AFC, saya juga ada ikut salah satu MLM stabilizer mobil juga gitu. Jadi pada saat ketemu Pak Eka Yanto, kita sebetulnya cross line di kendaraan yang lama. Nah, setelah itu saya pikir-pikir lagi kalau untuk memulai lagi bisnis jaringan, saya waktu itu nggak langsung memutuskan, justru Pak Hendro suami saya yang memutuskan dulu. Justru saya pertamanya yang menolak gitu loh teman-teman. Jadi untuk memulai lagi MLM lagi ya, itulah yang akhirnya membuat saya kenapa klik lagi untuk ke AFC, karena waktu itu kan kita lihat sosok owner kita seperti apa. Jadi saya lihat Pak Ernest, Pak Mike waktu datang ke Surabaya, kemudian leader-leader yang datang ke Surabaya pun seperti Pak Yohanes Busido, kemudian Pak Budi Busido juga waktu itu hadir ke Surabaya. Nah, itulah yang meyakinkan kita bahwa mereka ini yang membawa AFC Surabaya mengenalkan kita itu pada saat Pak Budi bilang dia dapat 300 juta dalam waktu 6 bulan, itulah yang memboster saya bahwa wah ini berarti bisnis yang bisa dikerjakan, karena waktu itu saya memang pada saat join di AFC bukan karena produk ya teman-teman, karena kita memang butuh yang namanya bisnis. Karena kita memang waktu itu posisinya juga kondisinya faktor kepepet ya, kondisi kita sendiri juga lagi menghadapi masa-masa sulit di tahun 2019 karena kita juga ada kepepet hutang, kemudian kita juga udah nggak ada bisnis yang mungkin bisa kita jadikan pegangan hidup. Begitu ketemu AFC, ternyata mungkin inilah Tuhan kasih miracle buat kita bahwa
nggak salah pilih bahwa AFC adalah kendaraan yang super cepat ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi pada saat itu. Nah, itulah yang akhirnya membawa saya yakin bahwa AFC ini benar-benar akan bakalan fokus saya kerjakan. Jadi saya mengerjakan AFC ini fokus teman-teman. Jadi setelah kita tahu bahwa AFC ini benar-benar layak dikerjakan, saya nggak lagi istilahnya mengerjakan bisnis lain selain AFC. Jadi saya benar-benar full time, full heart banget di AFC. Nah, seperti itu. Wah, itu reasonnya ya. Kita dapat hal baru lagi. Kalau misalnya tadi pas awal kita diinfokan bahwa oh ini bisa nih kalau misalnya untuk yang butuh bisnis, ada yang misalnya untuk mau nambah penghasilan, tapi ternyata penyebab Bu Silvi join tadi cerita karena the power of kepepet gitu ya, butuh sesuatu untuk hutang. Bu Silvi, boleh tahu nggak sih? Ini kalau nggak mau sebutin juga nggak apa-apa ya. Ketika pas waktu kepepet itu emang numbers-nya berapa sih hutangnya? Ya, kalau berbicara masalah hutang ya teman-teman ya, mungkin banyak sekali yang dalam kondisi pandemi ini ada masalah utang berapapun, misalnya puluhan juta, ratusan. Nah, yang saya alami waktu itu juga belum masa pandemi aja saya sudah terlilit hutang cukup banyak ya, sekitar 3 miliar ya yang saya hadapi dengan suami ya. Jadi untuk menghadapi hutang yang sekian banyak itu nggak gampang ya teman-teman ya. Banyak sekali yang stres, mungkin ada juga yang hampir mau bunuh diri karena posisinya memang hutang itu cukup besar ya. Nah, tapi dari situ kita harus belajar teman-teman bahwa masalah hidup itu pasti akan ada solusi. Semua itu pasti ada istilahnya ada jalan keluar gitu. Selama kita masih mau istilahnya mau keluar dari apa yang menjadi masalah kita cari solusinya. Nah, dari situlah ternyata AFC ini benar-benar menjadi solusi utama kita waktu itu. Karena terbukti bukan perusahaan yang orang bilang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya. Waktu Pak Budi Darwin bilang ke kita bahwa dia 6 bulan dia mendapatkan 300 juta. Akhirnya kita coba ya pada saat di April 2019 ternyata dalam waktu sebulan aja kita udah hasilin 40 juta. Dari situlah bahwa kita yakin bahwa AFC ini benar-benar kendaraan yang benar-benar super cepat ya teman-teman ya. Karena hanya di MLM lah utang kita itu bisa istilahnya bisa terselesaikan. Karena kalau saya kembali lagi jadi seorang karyawati suatu perusahaan, saya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan hutang saya. Nah, seperti itu. Dan kan nggak mungkin lagi kita balik lagi ke belakang ya untuk memulai lagi untuk menyelesaikan apa yang kita sudah salah di masa lalu. Nah, seperti itu. Iya, waduh. Saya pikir berapa itu utangnya puluhan. Yang Bu itu digitnya banyak banget, 3 miliar ya Bu ya. BTW Bu, dengan AFC udah lunas Bu utangnya? Ya, dalam waktu setahun aja ya teman-teman ya semua udah beres ya. Karena kan untuk di rank awal waktu saya bergabung di April untuk finish di 25 September saya finish di Samurai, kemudian di 2020 saya finish di Bushido ya. Waktu itu bonus Bushido kan 3 miliar ya, 3 miliar 75. Untuk tahun ini memang benar-benar AFC itu auto Bushido ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini memang untuk Bushido tahun ini ditambah jadi 3,5 miliar gitu. Iya, nah teman-teman ya, ini satu insight yang real. Orangnya masih ada Bu Silvi, punya hutang 3 miliar langsung beres ya dengan AFC. Nah ini di mana lagi coba? Dengan mau pakai kendaraan A, B, C, D, E. Kalau misalnya tadi disebutkan Bu Silvi, MLM. Nah kalau misalnya teman-teman udah pernah ada yang nyemplung di MLM, kemudian udah pernah mau coba untuk bisnis, nggak usah khawatir. Ini berbeda ya. Satu dari sistemnya itu udah berbeda. Kemudian juga untuk dari timnya, orang-orangnya gitu. Dan satu lagi enak, ini tidak ada tutup poin. Nah, seperti apa? Nanti tanya aja sama orang yang ngundangnya. Kok bisa? Bisa banget ya. Makanya ini oke betul-betul ciamik. Karena emang banyak banget teman-teman yang dulunya dari MLM
join ke sini dengan rasa, oh iya ini beda banget ya. AFC ini, ambience-nya pun itu beda banget. Namanya juga Asayama Family Club. Kekeluargaan itu berasa banget, kental banget ya. Nah, jadi silakan aja mau dicoba seperti apa, join jadi member pasti nanti akan ketara. Bedanya ketara banget ya. Oke, Bu Silvi. Nah, ini kan Bu Silvi dikenal ini tinggal di Surabaya ya. Tapi yang kenal itu dari Sabang sampai Merauke. Untuk Bu Silvi, itu gimana kok ceritanya ketika pas di Pulau Sumatera disebut Bu Silvi, oh kenal Bu Silvi. Di Kalimantan, ini Bu Silvi, oh aku kenal Bu Silvi, aku juga membernya. Di Makassar, Sulawesi ada juga. Pulau Jawa, terus Nusa Tenggara ada. Sekarang katanya juga lagi merambah di Papua. Itu gimana ceritanya Bu, kok bisa sampai merambah itu semua pulau di Indonesia? Ya, teman-teman, bagi yang belum bergabung, seperti Pak Agung tadi bilang, segera nanti menghubungi pengundangnya ya di malam hari ini, karena hari ini kan hari yang spesial ya, karena terakhir untuk promo Ruby. Bayangkan aja teman-teman dengan membeli satu produk aja AFC, Subarashi Utsukushi ataupun Serum Shinsei, Bapak Ibu sudah bergabung di perusahaan AFC gitu loh. Perusahaan yang udah terbukti bahwa kita adalah farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Kemudian di AFC di Indonesia juga lagi jalan on the way ke 3 tahun ya. Jadi masih panjang lah perjalanan kita untuk ke depan. Seperti juga yang sudah terjadi di AFC Jepang sendiri, udah 50 tahun lebih ya di Jepangnya sendiri gitu loh. Jadi ini masih istilahnya kita masih baby teman-teman. Jadi masih kita sama-sama mengembangkan AFC di Indonesia dan terbukti sudah mencetak banyak sekali Bushido maupun yang achieve rank ya teman-teman. Jadi tahun lalu pun dengan tahun sekarang berbeda. Begitu juga nanti tahun-tahun yang akan datang. Jadi di tahun sekarang aja yang achiever aja tambah banyak gitu teman-teman. Jadi banyak sekali yang menciptakan bahwa di sini banyak yang hidupnya berubah teman-teman. Begitu juga hidup saya dengan yang ada dulunya ada hutang, sekarang sudah terbebas dari hutang. Nah, kemudian kita bisa mengerjakan ini itu di seluruh Nusantara. Jadi teman-teman bisa istilahnya kalau di bisnis konvensional kita butuh berapa modal berapa lagi ya teman-teman untuk istilahnya mau membuka cabang kita di mana-mana. Tapi dengan di AFC ini semua sudah dibuktikan seperti Pak Agung bilang sistemnya sudah oke. Jadi kita semua adalah sudah ikut sistem. Bisnis kita bisnis 4.0. Jadi teman-teman bisa kerjakan walaupun saya stay di Surabaya, saya punya beberapa tim, beberapa mitra bisnis di AFC dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga Bapak Ibu yang segera join dan yang sudah join, kita bisa mengembangkan AFC ini hingga tak terbatas, teman-teman. Nah, itulah yang luar biasanya bisnis AFC ini. Ada teman-teman yang mungkin jago di online, tanpa mesti ketemu, tanpa offline, hanya mengandalkan medsos aja, dia bisa banyak closing, banyak sekali income yang mereka dapatkan, teman-teman. Bagaimana kalau kita kombinasi antara kita menjalankan AFC ini secara online dan offline? Itu hasilnya sangat luar biasa. Karena yang namanya networking, yang namanya bisnis jaringan, itu kalau kita sudah membangun fondasi yang kuat, membangun suatu duplikasi jaringan yang sempurna, itu seperti bola salju, teman-teman. Jadi akan menggulung sendiri seperti yang dialami Bushido yang lain, seperti Pak Budi Darwin yang hari ini sudah double Bushido ya, teman-teman. Nah, itu seperti Pak Budi Darwin pun sudah sehari-hari juga udah pairingnya udah flash terus gitu loh. Nah, tapi apakah semudah itu kita membangun pondasinya? Semua sama. Jadi seperti yang teman-teman alamin, semua kita memulainya dari 0 kiri dan 0 kanan. Nah, seperti itu. Jadi jaringan itu kita mulai dari start awal, kita susun sama-sama, kita duplikasi sama-sama, kita bina jaringannya sama-sama. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, teman-teman. Kita harus kerjanya selalu bersama-sama dengan tim. Nah, itulah maka jaringan bisa tersebar di seluruh Nusantara. Seperti itu, Pak Agung. Ya, bisnis 4.0.
Nah, jadi bagi teman-teman, misalnya sekarang, aduh aku masih karyawan, gimana dong untuk bagi waktunya? Nggak usah khawatir, itu semua di dalam genggaman, ya. Bisa lewat handphone itu bisa. Apalagi kita udah ada aplikasinya kan ya, AFC Connect, jadi silakan yang dari Play Store, dari App Store bisa langsung download. Kerja mau sambil tek, itu bisa mendapatkan uang, bisa make money dari situ aja, betul. Kalau misalnya untuk teman-teman yang lagi cari, aku udah males dengan rutinitas, aku pengen di rumah aja, deket sama keluarga, pengen quality time sama anak, silakan aja. AFC bisa provide itu semuanya ya. Apalagi kalau misalnya ngejalanin ada suami, sama pacar, sama kekasih, itu bisa enak banget. Ya contohnya Bu Silvi sama Pak Hendro ngejalanin kan suami istri, jadi enak banget. Kalau misalnya kerja sama pasangan, sama orang yang dicintain itu kan, that's why kenapa tadi pasien nanya, Bu Silvi pernah ngedrop nggak? Enggak, aku semangat terus. Nah itu salah satunya ya. Di sebelahnya ada orang yang dicintai, disayang, itu mood boosternya terus menerus. Nah jadi kalau misalnya udah punya pasangan, punya pacar, silahkan dikenalin juga sama AFC ya. Kan sayang orang yang dicintai tidak mendapatkan sesuatu yang bagus kalau kita punya informasi yang sangat baik. Bu Silvi. Nah, sebelum saya tanya lagi, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya ya sama Bu Silvi. Tadi udah pada absen tuh Bu. Palembang hadir. Sini hadir udah pada langsung absen ya. Ada mamanya di sini. Nah, kalau ada yang mau tanya ke Bu Silvi silakan aja, bisa langsung klik di kolom chat. Nah, langsung nih ya, saya ada langsung. Ah tuh langsung Solo hadir. Oh, nih. Bu Silvi ada pertanyaan dari Mbah Kung. Selamat malam Bu Silvi, kalau boleh tahu awal masuk AFC berapa kanan kiri? Oh ini mungkin posisinya kali ya, apakah misalnya langsung diamond, kemudian kiri berapa, kanan berapa, seperti itu posisinya Bu. Waktu awal-awal join masuk AFC. Ya, pada saat awal masuk join AFC, saya mungkin seperti teman-teman yang ada yang mengalami juga ya. Jadi waktu join tuh saya kan karena nggak ada uang, jadi waktu itu saya joinnya waktu itu nggak ada promo Ruby teman-teman. Makanya kesempatan ini promo Ruby ini benar-benar sangat-sangat membantu ya kita semua kalau kita mau pasang 3 titik ya di awal ya. Jadi pada saat saya join Ruby. Jadi Ruby 3 titik teman-teman. Nah, pada saat untuk jalankan seperti apa semua yang diajarkan oleh mentor kita. Jadi waktu itu Ko Budi Darwin, kemudian Pak Yohanes juga, kemudian Pak Eka Yanto semua mengajarkan bahwa kita harus ngikutin apa yang namanya mentor kita yang sudah berhasil dulu kan di AFC. Nah, waktu itu Pak Budi Darwin bilang kalau kita mau namanya untuk membina jaringan, kita harus fokus ke titik yang utama ya. Jadi untuk titik yang awal itu kita harus bina dulu kedalaman 30. Itu yang selalu diajarkan Pak Budi ya. Jadi kita strategi tusuk sate itu memang benar-benar manjur teman-teman. Jadi strategi tusuk sate untuk kekuatan kita gimana kita mencapai income 100 juta per bulan. Nah, untuk mendapatkan 100 juta per bulan itu kan kita harus ada keseimbangan antara kiri dan kanan kan untuk 10 per harinya. Nah, dari situlah teman-teman harus menguatkan pondasi dulu di titik yang nomor 1 gitu. Kalau memang menjalankan 3 titik. Karena apa? Kalau kita terlalu fokus dengan banyak titik, justru itu nggak bikin kita kuat di pondasi. Di networking itu kita harus fokus, kita jadikan dulu titik yang mana yang menjadi pondasi di awal. Nah, dari situ setelah kita susun kedalaman, kita sudah stabil di 10 per hari, maka 100 juta itu pasti udah tercapai teman-teman. Dan terbukti juga untuk mencapai 100 juta per bulan itu banyak yang lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi standarnya untuk 3 bulan itu ternyata banyak sekali yang udah pecahkan rekor ya, mungkin sebulan udah capai 100 juta, mungkin di bulan kedua, bulan ketiga, bukan karena kecepatannya teman-teman. Jadi semua itu karena kalau kita memang benar-benar jalanin, benar-benar kita aktif, kemudian kita juga
banyak prospek dulu di awal. Jadi di awal kita harus memperbanyak prospek ya, baru kita ke pembinaan jaringan. Karena kalau untuk di awal kita pasti susun kan untuk level-level awal kita itu siapa. Mungkin dari yang awal-awal join di awal kan kita mesti harus training dulu kan. Nah, training dulu ini kan mesti harus paham dulu bahwa untuk di awal kita bagaimana memprospek calon prospek kita, kemudian membuat kategori-kategori, ini kategori teman, ini kategori teman arisan ya, teman sekolah, teman apa, itu ada kategori-kategori yang mungkin akhirnya akan kita susun di strategi penempatan. Nah, strategi penempatan di awal inilah yang sangat penting buat teman-teman untuk jalankan bisnis AFC ini di awal. Karena jangan sampai kita meletakkan istilahnya strategi ini nanti nyesel di belakang hari. Jadi kita harus istilahnya menduplikasi ke bawah tusuk sate itu sehingga kekuatannya adalah teamwork. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, karena kita membangun yang namanya pondasi dengan tim, itu kan harus tusuk kedalaman itu supaya kaki kita kuat di kiri dan kanannya dulu. Nah, seperti itu. Iya, oke, thank you Bu Silvi. Nah, udah kejawab ya Mbak Kung ya. Jadi awalnya itu Ruby tapi langsung 3 titik. Nah, untuk teman-teman yang sekarang, kalau tadi Bu Silvi bilang salah satu strateginya adalah penempatan posisi yang penting. Posisi yang pas itu akan menentukan ke bawahnya seperti apa. Nah, jadi bagi teman-teman sekarang yang baru buka 1 titik, yuk silakan tag-in dulu di bawahnya, langsung. Mumpung sekarang lagi ada promo Ruby, jadi bisa tuh beli 1 box, bikin. Misal contoh Agung, bikin Agung 1, Agung 2, Agung 3, sok silakan aja. Jadi tag-in dulu untuk posisinya, nanti setelah itu bisa di-upgrade. Yang Ruby Pro bisa jadi Ruby, bisa jadi Safir, bisa jadi Diamond. Terus tapi secara titik kita udah menempati posisi yang strategis ya. Jadi jangan lupa sekarang lagi ada kesempatan bagus banget bagi yang masih 1 titik, silakan tambah 2 titik lagi ya, karena untuk nanti strategi ke bawah tusuk satenya akan enak. Kaki kanan kuat, kaki kiri kuat ya. Nah, Bu Silvi, ada lagi pertanyaan dari Pak Tony Sidabuta. Bu Silvi minta tolong di-share dong step by step mulai dari awal sampai Bu Sido. Nah, mungkin ketika pas waktu join ya, misalnya tahun pertama, tahun kedua, sampai sekarang jadi Bu Sido plus ya, sekarang Bu Sidonya. Nah, boleh tolong ceritain Bu Silvi step by step-nya. Iya. Jadi untuk step awal kita kan untuk bulan pertama biasanya untuk teman-teman yang join di awal ya, setelah join di awal kita untuk pembinaan pembagiannya itu per mingguan teman-teman. Jadi di minggu pertama setelah kita join tuh ngapain gitu. Nah, itu yang harus dibina bagi teman-teman yang sudah berhasil mensponsorin ya. Jangan kadang-kadang itu teman-teman kalau sudah berhasil, oh saya sudah berhasil closing, setelah closing kita bingung ngapain gitu loh. Padahal setelah closing banyak sekali yang harus kita kerjakan kan teman-teman, bagaimana membantu teman kita yang sudah kita closing, gimana dia juga bisa terduplikasi untuk merekrut juga. Nah, karena untuk posisi di awal, untuk bulan pertama itu kita harus memperbanyak rekrutan kita ya, jadi kita harus banyak sponsor. Nah, setelah kita banyak sponsor di awal, otomatis untuk pembinaan tim-tim ke bawah kan kita tahu, oh setelah kita tahu siapa tim-timnya yang jalan sevisi dan semisi sama kita, nah itu maka akan jalannya kenceng seperti kita. Nah, untuk buat daftar nama, untuk name list, untuk 100 daftar nama pertama itu kan memang harus di awal ya kita pilah-pilah dulu untuk mingguan, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah itu baru kita pembinaan ke step berikutnya. Nah, untuk awal-awal join, teman-teman juga harus menduplikasi ya. Orang-orang yang sudah join member di AFC, itu kita harus ajarin mereka sampai mereka bisa mandiri. Istilahnya di bisnis AFC ini, bukan seperti bisnis konvensional yang penuh dengan misteri dan rahasia ya teman-teman ya. Misalnya saya bekerja sama dengan Pak Agung nih. Mungkin ada sesuatu kalau di bisnis konvensional yang saya tidak buka semua ya. Mungkin resepnya atau mungkin kita
kita dapat barangnya itu dari mana nggak akan kita open, karena kan kita bisa saja di bypass langsung dengan partner kita. Tapi yang namanya di bisnis networking itu semua kita harus open ke tim kita. Nggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Karena faktor kejujuran itu sangat penting di dalam dunia networking, teman-teman. Gimana kita jujur dan tulus kepada downline kita, kepada tim mitra kita, partner kita. Nah, itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau tim kita lebih pintar, tim kita lebih canggih, lebih bisa mandiri, itu hasilnya sungguh luar biasa. Karena nggak mungkin kan kita ini semua sempurna, nggak mungkin kita semua punya kelebihan ya. Jadi semua kelebihan kekurangan kita lebur jadi satu, menjadi kekuatan bahwa kita adalah tim yang solid, tim yang kuat. Gimana sama-sama mengembangkan jaringan ini di AFC ini sampai impian kita semua terwujud gitu, teman-teman. Jadi pada step awal kita harus ajarin teman-teman kita bagaimana mengedit profile. Kadang-kala setelah join dia nggak tahu bahwa di sini kita ada sistem. Apalagi sekarang ada AFC Connect ya, teman-teman. AFC Connect ini sangat membantu teman-teman untuk belajar yang namanya dunia teknologi dan secara online ya. Kalau di bisnis lain, kalau mau bergabung dengan yang namanya perusahaan farmasi kelas dunia seperti AFC, kita butuh modal berapa? Sedangkan kita join hanya satu box saja dengan istilahnya modal kecil yang lagi promo ini, kita diajarkan sampai istilahnya sampai sedalam-dalamnya, mulai dari kulitnya sampai dalam-dalamnya semua kita diajarin gitu dalam satu kemasan. Nah, teman-teman bisa belajar sama-sama, misalkan, oh saya masih belum paham dengan yang mengajak saya. Teman-teman bisa lagi ke upline di atasnya lagi kan. Mungkin masih belum istilahnya belum menemukan lagi jawabannya, bisa lagi ke upline yang tertinggi, misalnya ke Pak Budi Darwin langsung atau ke manajemen. Kita kan ada back office ya, teman-teman. Jadi teman-teman mau tanya apapun kan pasti ada yang pasti bisa jawab. Nah, untuk dalam menghandling objection inilah yang sangat penting. Gimana kalau kita bisa menjawab handling objection ya kalau kita sendiri nggak pernah prospek. Jadi kuncinya itu setelah kita join adalah prospek. Kedua prospek, ketiga prospek, sampai ke 10 pun juga sama, teman-teman, harus prospek dulu. Makanya semakin kita sering berhadapan di lapangan, semakin kita sering menghadapi penolakan, gimana kita menemukan solusi dan mengevaluasi apa yang kita kerjakan, maka lama-kelamaan kita akan istilahnya semakin tangguh dalam menjalankan ASC ini. Jadi kita menjadi istilahnya jiwa yang pantang menyerah, kuat dalam menghadapi penolakan, nah, seperti itu. Itu sih yang awal-awal saya alamin sih Pak Agung. Jadi mungkin bisa memberi inspirasi buat teman-teman kalau untuk di awal teman-teman nggak usah khawatir. Jadi fight aja terus, prospek sebanyak mungkin. Nanti akan ketemu sendiri pembinaan timnya itu seperti apa, ketemu istilahnya tim-tim kuat kita itu siapa di kiri dan siapa di kanan. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Silvi. Ya, jadi udah clear ya. Terus semakin sering kita praktik akan dapat celahnya. Oh, ternyata how-nya seperti ini akan bagus ya. Karena akan ada continuous improvement. Di bulan-bulan pertama rekrutin banyak, masukin strategi yang betul karena nanti akan tumbuh kembang dan juga develop tim. Karena ketika tim di bawah kita kakinya udah kuat, udah terduplikasi kita, nah nanti dia akan menduplikasi yang bawahnya. That's why kita juga mesti groom kita dulu nih. Kita pahami product knowledge, kita mahirin untuk marketing plan. Karena apa? Ketika nanti kita udah bagus, kita duplikasi ke bawahnya pun bagus. Gitu ya. Bu, ya, Bu, ini ada yang nanya, tapi terserah mau jawab apa enggak ya. Bu Silvi usianya berapa? Dari Mbak Ririn. Mungkin penasaran ya, aku masih muda banget, tapi udah sukses banget. Ya, teman-teman, usia saya 24 kebalik ya. 24 kebalik tuh ya, numbers tuh, tapi kelihatannya 4. betul. Ya, kepala 4, tapi kelihatan 24 ya. Ya, seperti teman-teman, ibu rumah tangga juga, 3 anak saya.
Yang pertama usia 18 tahun, kemudian 15 tahun, sama usia 8 tahun. Tuh Nah, kan, siapa jadi nyangka anaknya udah 18 tahun. iya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir profesi apapun, walaupun kita ini saya bilang selalu ya the power of emak-emak, banyak sekali emak-emak yang berhasil di AFC teman-teman, walaupun Iya, iya. backgroundnya adalah seorang ibu rumah tangga, kita bisa kerjakan AFC, kita bisa atur waktu ya teman, hari-hari kita bisa lah ya untuk mengatur gimana kita menjalankan ASC ini. Karena terbukti sih teman-teman yang ibu rumah tangga juga yang make money di AFC cukup banyak ya, seperti itu. Nah, jadi mama-mama jangan khawatir ya. Justru ini lahannya mama-mama saling bergandengan tangan untuk berhasil di AFC. Karena banyak banget yang mama-mama sukses banget di sini, luar biasa ya. Baik offline maupun online. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa nanti jam 8:15 akan ada quiz ya yang akan dibawakan oleh Mbak Dani. Jadi siap-siap untuk prepare karena akan ada hadiah yang menanti. Sekarang udah jam 20:07. Nah, countdown ya, lewat 15 nanti akan ada kuisnya. Oke, kita kembali lagi ke Bu Silvi. Bu, ini Kak Adik nanya, gimana sih Bu caranya biar direct sponsor kita mau nih ikut jadi tim? Nah, bisa jadi ini kemungkinan ada yang user aja, repeat order, atau dia ketika pas dia jadi tim, enggak dulu lah, ntar aja lah, gue pemakai aja. Nah, gimana Bu? Ya, teman-teman kalau ketemunya user, itu kita harus tetap jaga komunikasi ya. Kita tetap kuncinya adalah di follow up. Karena kadangkala itu beberapa yang kita anggap dia user ternyata bisa jadi networking, tapi memang jarang sekali sih ya. Mungkin ada beberapa yang akhirnya tergugah untuk jalankan bisnisnya. Tapi paling tidak biasanya yang kita lakukan bisa untuk menggali referensi dari user tersebut. Kadangkala user itu mengenalkan kita dan ternyata itu adalah jadi jenderal kita. Nah, kita nggak pernah tahu. Karena apa? Berlian itu kan nggak letaknya mesti harus di atas ya teman-teman. Mungkin ada di tengah atau di bawah sendiri yang perlu kita gosok dulu untuk jadi berlian. Nah, untuk user-user yang memang repeat order nggak apa-apa. Jadi karena di networking itu kan persentasenya juga kurang lebih di 20% itu networker, kemudian usernya 80%. Tapi dari 80% user itu, apabila kita bisa mengolah dan mencari, menggali referensi mereka-mereka, itu bisa saja mereka itu adalah berlian buat kita. Nah, itu yang banyak sekali terjadi ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan seorang user itu harus langsung jadi networker, nggak bisa. Tapi paling nggak referensi yang dia berikan itu ternyata menemukan kita networker yang benar-benar ternyata menjadi tim yang kuat buat kita. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap menabur aja, semua tetap kita follow up, dan tetap kita yang namanya menggali kedalaman itu tetap harus dijalankan ya teman-teman, karena yang namanya networking kita nggak tahu di kedalaman berapa baru kita menemukan jenderal yang kuat, tim yang kuat. Nah, seperti itu. Karena semua itu nggak bisa dengan sendirinya terbentuk. Kita sendiri yang harus menggali sampai kita menemukan. Nah, dalam pembinaan tim juga kita perlu yang namanya komunikasi, karena hubungan untuk antar tim tuh hubungannya harus mesra ya. Karena kalau kita komunikasinya nggak bagus, jaringan juga bisa rontok. Nah, gimana supaya jaringan tidak rontok? Kita harus komunikasi baik, menjalin saling silaturahmi dengan partner kita. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat penting dalam dunia networking. Nah, kemudian untuk membuat grup, kondisi sekarang kan kita nggak bisa offline ya teman-teman ya. Kita bisa komunikasi lewat Zoom. Kemudian kita juga harus mempunyai yang namanya WA group. WA group itu pun kita harus pilah-pilah teman-teman untuk kategorinya seperti apa. Oh, ini mungkin member yang masih baru-baru join, atau mungkin juga ada grup yang khusus untuk calon prospek. Nah, itu kita bisa bikin banyak grup sampai kita bikin yang namanya tim leader inti.
Nah, tim leader inti itulah yang hari-hari selalu komunikasinya lebih rapat ya dengan kita. Karena itu adalah untuk jalur duplikasi kemandiriannya lewat jalur yang di tim leader intinya itu. Nah, nanti baru dari situ, dari komunikasi itu kita selalu evaluasi. Dari evaluasi itulah kita bagaimana pembinaan timnya, pengembangannya, ekspansinya seperti apa. Nah, itu sih yang hari-hari saya lakukan untuk di grup-grup tim-tim di AFC seperti itu, teman-teman. Ya, jadinya tetap dijaga komunikasi ya, baik dengan core timnya, tim inti, kemudian tim yang di bawahnya. Jadi silakan itu di-maintain terus untuk silaturahminya. Jadi selain merasa diperhatikan, juga mereka bisa dapat, oh enak ya, aku bisa dapat update ilmu pengetahuan yang harus saya lakukan seperti apa sih, seperti itu. Ketika nanti dikasih contoh, terus tuh akan bergulir ke bawah, ke bawah, ke bawah, sehingga jaringan jadi semakin besar. Oke. Bu, kalau tadi nanya mengenai strategi, mengenai cara, step by step ya. Kalau sekarang nih dari Kak Anderson, ada yang tanya, gimana kalau misalnya kita mengantisipasi nih produk kita dengan MLM kesehatan yang udah duluan hadir. Biasanya kita kalau misalnya ada tawarin, ih aku udah punya nih ini. Nah, dengan nama besar yang sebelumnya udah ada, terus gimana sih untuk meyakinkan itu? Kita compare sama yang udah duluan, sama-sama nih produk kesehatan. Ya, kalau kita compare-nya dengan sama-sama kompetitor di produk yang kurang lebih produk yang sama ya dunia kesehatan ya, kita nggak perlu menjelek-jelekan kompetitor kita teman-teman. Jadi mereka mempunyai keunggulan masing-masing, kita juga punya kelebihan masing-masing. Tapi kita harus bisa meyakinkan mereka apa sih bedanya kita gitu loh. Nah, selama ini kan yang selalu kita bisa tunjukkan ke teman-teman dengan MLM yang lain, dengan leader-leader yang lain, banyak sekali kan juga tim-tim saya dari leader-leader produk dari kendaraan yang berbeda akhirnya kan ikut join di AFC ya. Ya, kita harus menunjukkan bukti teman-teman bahwa AFC itu seperti apa. Dari situ kan dia akan pelajarin dulu ya. Semua itu harus banyak belajar teman-teman. Asal kita mau lakukan rajin apa yang perlu kita pelajarin, maka kita pun akan men-sharingkan yang sama seperti yang kita pelajarin. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini beda loh. Kita bedanya dari MLM kamu yang sebelumnya karena kita bukan MLM sebetulnya, karena kita AFC itu kan perusahaan farmasi ya teman-teman. Nah, gimana kita menunjukkan bahwa di AFC di Jepangnya sendiri itu bukan MLM. Mungkin kalau di kendaraan teman-teman sebelumnya itu dari negaranya sudah MLM. Nah, itu yang membedakan kita. Kita memang benar-benar ada riset, kemudian kita benar-benar perusahaan real, perusahaan farmasi. Nah, itu yang membedakan dulu bahwa kita ini MLM yang beda dari yang lain. Nah, itu kita fokuskan ke perbedaan kita seperti apa. Nah, kemudian kita juga tunjukkan bahwa penghargaan-penghargaan kita yang baru 3 tahun aja sudah mengantongi banyak sekali penghargaan. Nah, setelah itu untuk momentum teman-teman di masa pandemi seperti sekarang ini produk kita sangat-sangat membantu ya untuk teman-teman kita yang terpapar COVID. Nah, itu menunjukkan bahwa momentum untuk menjalankan AFC ini momentum yang sangat bagus di masa pandemi. Karena kalau kita mau memulai lagi bisnis mulai dari nol lagi, mau memulai lagi membuka usaha baru di kondisi pandemi seperti sekarang, mau kerja lagi ikut orang, itu menurut saya sih susah ya, sulit ya. Kenapa enggak yang sekarang ini kita sudah ada, kita di AFC ini kita enggak fokusin dan kita kembangin aja. Nah, karena apa? Untuk memulai lagi dari nol itu nggak gampang, teman-teman. Karena kita masih butuh lagi istilahnya waktu dan segala tenaga yang kita luangkan, waktu yang kita luangkan, modal yang kita keluarkan, sama aja lagi mulai dari nol. Sedangkan kalau di AFC ini kan dengan modal yang kecil aja kita bisa
mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Terbukti kan teman-teman yang mau join hari ini pun hanya modal sekitar 20 jutaan, kalau kita bisa fokuskan satu titik aja 660 juta per bulan kan. Nah, seperti itu kan sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang membedakan. Kemudian di AFC ini kita selalu jelasin bahwa kita adalah binary. Binary itu adalah pembinaan tim kiri dan tim kanan. Nah, ini sistem ini sangat mempermudah kita ya untuk jalankan bisnis AFC ini super cepat ya, karena binary ini kan kita nggak kerja sendiri teman-teman. Jadi kerjanya adalah kita harus kerja tim. Nah, ini yang membedakan kita dari bisnis MLM yang lain. Kemudian harus kita tunjukkan bukti. Buktinya benar nggak nih Bu Sido itu, kita tunjukkanlah konnichiwa-nya Pak Budi Darwin, konnichiwa Bu Sido yang lain. Wah, hari-hari mereka itu dapatnya harian. Mungkin teman-teman di MLM yang lain mungkin ada yang nggak terimanya harian loh teman-teman. Mungkin bulan depannya baru pencairan. Kemudian mesti harus ada syarat-syarat tertentu. Mungkin pairing kiri 2, pairing kanan 2 baru keluar nih bonus pairingnya. Mungkin harus tutup poin. Itulah yang memberatkan, akhirnya kita ini dituntut untuk selalu jadi sales. Itu yang membedakan kita dengan MLM yang lain. Karena apa? Akhirnya numpuk produk itu mau nggak mau kita jadi sales lagi untuk jual produk. Padahal yang namanya konsep networking itu kita adalah mencari partner bisnis, bukan mencari sales. Nah, itulah yang selalu mindset-nya salah. Karena apa? Karena kalau kita selalu berpedoman dengan tutup poin, akhirnya ada beban gitu loh. Dalam menjalankan bisnis itu kita akan merasa terbebani. Padahal kalau kita jalankan AFC ini benar-benar dari awal, kemudian jaringan itu jalan, kita selamanya nggak akan yang namanya belanja, teman-teman. Justru kita merasakan bahwa sebetulnya kita bisa mengkonsumsi produk ini secara gratis. Nah, itulah mindset itu yang harus kita jelaskan ke teman-teman, apalagi di MLM yang lain ya, bahwa kita di sini bisa konsumsi produk ini secara gratis. Gimana apabila kita jalankan secara networking, itu selamanya kita akan mendapatkan bonus unilevel itu ya teman-teman ya. Makanya untuk yang namanya marketing plan itu teman-teman harus paham di awal. Karena apa? Itulah yang kekuatan kita bisa menjadi kekuatan kita dibandingkan dengan MLM yang lain. Karena bonus kita banyak banget nih, mulai dari harian, kemudian bulanan, tahunan, yang namanya jalan-jalan gratis ke luar negeri ya teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman yang mungkin karyawan, karyawati ya, kalau mempunyai impian mau keliling dunia gratis ya, inilah kendaraan yang tepat buat kita semua. AFC ini bisa mewujudkan impian kita jalan-jalan gratis ke luar negeri, ya kan? Nanti setelah kita tutup trip ini akan keluar trip-trip baru nih teman-teman. Nah, itulah yang membawa kita akhirnya keliling dunia gratis. Itu sih. Nah, betul banget ya, bisa keliling dunia gratis, dapat produknya gratis gitu ya. Kemudian bonusnya juga banyak banget, dan enaknya ini kita bisa aja pasangan kita, istri, suami, anak, semua bisa diajak ya kalau misalnya kita memenuhi kualifikasi. Nah, udah semakin clear ya jadinya ya. Nah, Bu Sivi mungkin udah kebayang, aku mau jalan-jalan nanti ke sini, udah dapat tiket banyak banget. Ya, Bu Sivi. Aku mau. Oh, mau ya. Ya, nanti kita kan jalannya juga bareng-bareng nih sama Pak Agung juga, kemudian dengan Mbak Dani juga ya teman-teman ya. Jadi kita ke jalan-jalannya itu enggak sendiri, jalannya rame-rame ya. Itulah yang bikin happy ya, karena kan kita merasakan bahwa hasil perjuangan kita bisa nikmati bareng-bareng. Nah, itu suatu hal yang luar biasa sih.
Iya, Wah. langsung kebayang ya. Oke, makasih banyak Bu Silvi. Seperti tadi kita bilang bahwa udah masuk ke sesi kuis. Nah, ini udah mulai cengar-cengir ya. Ini Nggak hostnya yang cengir. akan Ya, nge-infoin dan memandu mengenai kuis. Oke, silakan Mbak Dani Marlina baik. Cetarmombahana di seluruh Yuk. Nusantara. Terima kasih Mas Agung yang cetar juga ya. Bu Silvi, terima kasih juga sharingnya nih hampir 1 jam, ya kita ya tadi ya sama Bu Silvi ya. Jadi sudah kenal Bu Silvi siapa, Mas Agung siapa, aku siapa gitu ya. Nah teman-teman, kita mau bagi-bagi hadiah. Siap-siap catat nomor telepon Dani WA. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung ya. Nah kita malam hari ini di flyers itu kan sudah jelas banget ya. Mau hari ini hadiahnya ada 4 nih ya, semua produknya dari AFC. Ada masker Aurora dari Cieni yang luar biasa loh Cieni. Selamat, terima kasih loh hadiahnya ya. Aduh, beliau udah jadi Bushido juga loh hari ini. Aduh, kebayangnya 3,5 miliar loh. Selanjutnya nanti saya keluarkan 2 hadiah dulu ya teman-teman ya. Siap-siap ya. Siap-siap di chat ya. 1 pertanyaan dulu nih. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 yang bertugas hari ini. Siapakah nama-namanya? 1 dari pembicara, yang kedua hostnya. Silakan dicat dari sekarang. 1, 2, 3. Zet. Nah, yang mudah-mudah aja dulu. Ya, Nama lengkap katanya. Yang lengkap. Pembicara siapa? Host 1 siapa? Host 2 siapa? nama lengkap Dani. Ya, nama lengkap dong. Coba Mas Agung bisa dibantai, dibantu maksudnya ya. Oke, jadi satu ya. Kalau yang full nama lengkap sih nggak ada ya, tapi kalau udah nama yang udah 3-3-nya itu udah banyak yang komplit. Iya, siapakah? Kita lihat dari atas ya. Oke, stop. Waktunya stop. Cukup 1 menit saja Anda mengetik ya. Kita lihat Mas Agung, siapakah yang menjadi juaranya nih? Masker Aurora dari CNI yang luar biasa ini ya. Ada, ini lengkap nggak ya? Ruri, Silvi, Agung, Fardani. Kurang lengkap Bu, mohon maaf ya. Kita lihat lagi di bawahnya. Kurang lengkap. Yang lengkap adalah, coba. Bisa dilihat Mas Agung? Belum lengkap. Belum lengkap. Oke. Iya, kalau yang lengkap semua sini nggak ada ya. Nih, Bu Ibu sebentar. Bu Silvi namanya Bu Silvi Yulianti, benarkah? Betul. Betul ya. Ya, Di sini betul. ada Riana Sari. Jadi Agung Wardani dan Silvi Yulianti. Nah, ini benar nih, sesuai dengan flyers kita ya. Riana Sari. Dicatat nanti nomor aku di 0818 0876 1587 ya WA-nya. Nanti kita kirim minta alamatnya. Oke, satu lagi masker dari Aurora. Pemberian dari CNI ya. Siap-siap. Pertanyaannya saya lihat dulu ya. Ini soalnya yang mudah-mudah aja, yang biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Silvi ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira tadi kan Bu Silvi sudah sampaikan ya beberapa strategi lah dari Bu Silvi ya kan, sudah disampaikan tadi di awal-awal. Nah, sebutkan apa sih ciri khas strategi Bu Silvi untuk dalam pengembangan strateginya yang sekarang ini. Silakan di-chat dari sekarang. Tusuk sate. Satu tusuk. Kayak ini ya, Susana ya. 1 tusuk 7 sate. Saya malam 1 suro sering nonton. Gitu, benar. Tahuan banget umurnya ya. Saya beti loh sama Bu Silvi loh. Ternyata Bu Silvi tuh 24. Saya tapi dibalik jadi 84. Nenek-nenek dong. Oh, ember. Ya, stop. Oke, stop. Cukup 1 menit ya. Kita stop ya. Kita lihat Bu Silvi. Jawabannya apa kira-kira? Strategi pengembangan Bu Silvi itu apa sih?
ciri khasnya? Boleh dijawab, Bu? Ya. Ini banyak yang jawab susu sate ya. Betul ya, tusuk sate ya? Iya, mungkin lebih tepatnya menggali kedalaman ya, Bu ya. Ada Menggali yang jawab kedalaman. nggak nih menggali kedalaman nih? Coba kita lihat menggali kedalaman ini, tusuk sate kebanyakan nonton film Susana sepertinya ya. Oke. Menggali kedalaman, tusuk sate 30 kedalaman. Nih, ada nih. Ada. Ada di sukses siapa nih? Benar ya? Benar ya, Kak Agung? Di sukses siapakah ini? Sebentar. Be success. Nah, aku ini chat ya. Oke. Baiklah, benar ya berarti tusuk sate di 30 kedalaman. Ya, teman-teman berarti menyimak Mas Agung, Bu Silvi ya. Baik, nanti Dani akan datang lagi. 2 masih ada Hanamai dan satu lagi satu t-shirt loh dari AFC, keren banget. Ya, silakan Mas Agung, Mas Silvi. Oke, thank you Mbak Dani ya. Tuh kan udah langsung melonjak-lonjak gitu ya. Nah, selamat untuk para pemenang, silakan kontak ke nomor WA-nya Mbak Dani untuk dikirimkan hadiahnya. Nah, ini ada dari Jawa Tengah yang raise hand, mungkin mau tanya langsung ya. Jawa Tengah, ini Saudara Saring. Penyelenggara, silakan ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang lagi raise hand tadi ini? Oke, kalau enggak kita lanjut aja ya. Nah, Bu Silvi, Ibu kan dikenal nih ya untuk kerjasama bareng sama Pak Hendro. Nah, dan sekarang hasilnya itu udah luar biasa ya, berprestasi semua di 3 titiknya. Nah, itu teknisnya gimana sih Bu untuk kerjasama bareng Pak Hendro-nya? Sehingga bisa capai nih sekarang nih tim-tim yang keren-keren, para shogun-shogun di bawahnya udah banyak, berdederetan, samurai banyak, Ronin, itu gimana kerjasama sama Pak Hendro, sang suami tercinta? Iya, kembali lagi sih kita lebih banyak bagi tugas ya teman-teman ya. Pada saat dulu di awal pun kita lakukan pembagian tugas karena kan kalau yang namanya 3 titik kan sama kan, berarti kiri dan kanan kan. Jadi kirinya saya, kanannya adalah Pak Hendro gitu. Jadi pembagiannya pun kita biasanya bagi tugas kalau kita mau roadshow nih ke suatu daerah, kita juga melakukan pembagian. Jadi yang lalu misalnya Pak Hendro ke Padang nih, ke Padang, Medan, Bukit Tinggi misalnya ya. Waktu itu saya ke Bali, ke Lombok misalnya seperti itu. Kemudian Pak Hendro ke daerah mungkin ke Sulawesi, ke Palu misalnya, saya waktu itu ke Palangkaraya. Jadi kita nanti ketemunya di Palembang. Nah, seperti itu. Jadi pembagian tugas itu kita sudah bikin schedule sendiri-sendiri ya, walaupun sama-sama tahu untuk tim-timnya, siapa tim kiri, tim kanan, kemudian pembagiannya lagi, kita semua paham siapa tim-tim intinya pun kita semua tahu gitu loh. Karena kan kita couple ya teman-teman ya, itulah enaknya kerja di AFC karena kita bisa fokus untuk kembangkan tim itu secara couple. Nah, untuk anak saya pun saya biasanya minta tolong dia untuk ke IT ya, karena saya dengan Pak Hendro kan lemah di IT nih, nggak juga kelemahan kita mungkin juga nggak sehebat orang-orang yang di medsos. Jadi biasanya untuk kayak flyer, kemudian untuk seperti persiapan untuk Zoom apa segala macam, biasanya sih anak saya yang lebih ke IT-nya, dia pegang ke IT-nya. Tapi untuk masalah di lapangan, mungkin ke istilahnya kayak jubirnya itu lebih ke saya, sedangkan Pak Hendro lebih banyak ke strateginya. Karena biasa cowok kan lebih senang ke strategi ya teman-teman ya. Jadi pembagian timnya, kemudian untuk pengembangan di ekspansi ke daerah-daerah, istilahnya kayak pembukaan pasar yang baru-baru, daerah-daerah yang baru. Nah, karena memang impian kita sih kita mau kembangkan AFC ini sampai ke pelosok
seluruh Nusantara ya teman-teman ya, karena produk kita ini memang sangat dibutuhkan teman-teman kita sampai ke penjuru Nusantara ya, meskipun akhirnya kita juga pengembangan ke luar Indonesia juga. Makanya kenapa salah satu impian saya, kenapa anak saya juga saya sekolahkan ke luar negeri dan semua adalah biaya dari AFC, karena rencana saya akan mau kembangkan ke Malaysia, dan Malaysia tuh kan memang udah disusun ya, mungkin tinggal nanti running aja gimana pengembangannya ke Malaysia. Nah, itulah yang memboster saya bahwa kita nggak hanya ngerjakan di Indonesia aja, teman-teman. Kita bisa kerjakan di luar Indonesia juga. Gimana kita membangun pondasinya dari sekarang. Kalau kita punya istilah impian ya, yang namanya impian, kedepannya seperti apa, maka kita harus susun dari sekarang. Apa sih planning-planningnya yang harus kita kerjakan? Nah, seperti saat ini kan kita tinggal hanya beberapa hari aja untuk penutupan annual rank. Nah, apa yang menjadi teman-teman impikan di rank tahun ini? Fight lah, yang walaupun hanya tinggal beberapa hari, enggak, mungkin sebulanan ya kurang lebih ya. Apa yang menjadi istilahnya udah di fight, apa yang sudah menjadi teman-teman lakukan secara maksimal, hasil itulah yang menentukan kita di finish di tahun ini. Itu pun nggak masalah kalau misalkan nanti kita sudah finish, kita mulai start lagi dari nol. Itu kalau kita pondasinya sudah kuat di tahun ini, maka untuk tahun depan itu jalannya lebih lempeng ya, maksudnya lebih terbuka lah jalannya untuk di tahun-tahun yang akan datang. Nah, itulah yang harus kita bangun dari sekarang, teman-teman. Karena apa? Masih banyak yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita menjalankan visi misi perusahaan? Karena apa? Karena masih kedepannya masih panjang, masih harus kita jalankan, harus sama-sama, karena kan kita nggak mungkin sukses sendiri kan teman-teman. Sukses kita adalah sukses kita bersama. Nah, itulah yang dibangun gimana AFC ini benar-benar family, karena kita suksesnya satu keluarga nih, satu keluarga kita di AFC sukses bareng, kita achieve naik panggung bareng, kemudian jalan-jalan bareng. Nah, itu hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Kita happy-nya happy bareng gitu loh. Nah, seperti itu. Iya, karena happy sendiri lebih nggak enak, di mana harus happy bareng-bareng, bareng tim, bareng keluarga. Bu Silvi, ini mungkin sering banyak ditemuin ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Julio di Rawajrawali. Secara umum, kan orang banyak kita temuin calon member yang mental masih karyawan. Emang mungkin kebetulan juga masih karyawan ya. Atau udah nggak karyawan tapi masih bermentalnya karyawan. Nah, dibanding mental entrepreneur, itu solusinya gimana tuh? Kalau misalnya menemui member yang mentalnya masih karyawan, masih gajian gitu, bukan bisnis. Iya, kita kalau masih mempunyai yang namanya penghasilan utama ya teman-teman, nggak apa-apa, misalnya AFC ini masih dijadikan penghasilan tambahan buat teman-teman yang masih merasakan ikut orang, kemudian masih belum merelakan ya. Biasanya sih untuk merelakan itu sangat susah ya, untuk melepas. Apalagi kalau kita berada di zona yang mungkin nyaman bagi teman-teman. Karena merasa zona nyaman, masih nerima gaji, kemudian masih istilahnya belum siap untuk melepas, ya itu nggak apa-apa. Kita bisa kerjakan AFC ini berimbang ya, maksudnya berdampingan. Nah, tapi pada saat memang benar-benar AFC ini sudah mendapatkan income, kemudian teman-teman bisa merasakan bahwa AFC ini sudah menjadi berkat yang luar biasa dan menjadi income utama, kita harus merelakan teman-teman. Merelakan pilihan mana yang mesti harus ditentukan oleh teman-teman. Nah, dari situ makanya kenapa saya benar-benar fokus ya teman-teman, karena kalau untuk menjadikan sukses di AFC kita itu harus full time banget di AFC. Jadi kita nggak bisa istilahnya menangkap dua kelinci bersamaan tuh nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus fokus
kalau kita memang mau sukses di AFC, ya AFC terus yang selalu kita pegang. Kita ketemu orang, kita ngomongnya AFC. Kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita selalu AFC. Jadi kita harus branding bahwa kita ini AFC gitu loh. Jadi orang lihat kita ini, oh kita di AFC, oh orangnya AFC. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita sukses di AFC, ya kita harus membranding diri kita sendiri bahwa kita ini orang AFC gitu. Nah, setelah itu makanya orang mengenal kita, mungkin prospek kita nggak closing sekarang, tapi pada saat nanti kita follow up lagi, atau mungkin suatu saat dia hubungin kita, dia ingat kita, oh kita orang AFC. Nah, itu yang sangat penting teman-teman. Karena apa? Apabila kita benar-benar fokus, hasilnya juga kalau kita full 100%, hasilnya adalah juga akan 100%. Karena benar-benar cepat banget ya kalau kita memang benar-benar mau jalankan. Terbukti kok, kasihlah kita waktu di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita dijalanin AFC seperti apa. Apalagi udah setahun di AFC, itu hasilnya benar-benar luar biasa teman-teman. Nah, itu sih yang saya alamin. Oke, ya. Jadi silakan untuk berfokus. Untuk hasil yang akan fokus juga. Bu Silvi, nah tadi kan Ibu dikenal udah ada jaringan di seluruh pulau ya. Nah, kalau misalnya gimana sih Bu? Kalau misalnya mau dia buka di satu kota baru, strateginya gimana sampai kota itu ada orang kuat? Nah, itu gimana cara untuk ngedevelopnya Bu? Ya, untuk membuka pasar baru biasanya kita kan dapat referensi nih dari tim-tim kita sendiri atau mungkin dari closingan kita sendiri yang mau mengembangkan di suatu daerah yang mungkin di situ masih belum ada consignment stokis, teman-teman. Nah, untuk membuka consignment stokis itu kan kita harus melewati tahap dulu mobile stokis. Nah, seperti juga strategi, sebenarnya semua strategi secara teori itu kita sudah dapetin semua dari mentor-mentor kita ya, termasuk strategi untuk percepatan menjadi Busido. Waktu itu kan ada yang flyernya untuk menciptakan banyak mobile stokis di tim kita. Nah, itu yang saya lakukan untuk awal-awal untuk pengembangan di daerah-daerah, gimana kita mengembangkan mobile stokis di setiap daerah. Karena untuk percepatan pengembangan, biasanya di daerah-daerah itu mintanya cash and carry, teman-teman. Gimana kita harus punya stok di daerah tersebut. Nah, apabila kita sudah mempunyai tim leader yang kuat di suatu daerah, maka dia harus memegang yang namanya istilahnya amanah di AFC. Amanahnya apa? Dia harus benar-benar sudah siap jadi mobile stokis. Gimana dia bisa menduplikasi dan memanage jaringan di bawahnya. Karena yang namanya mobile stokis kan hanya bisa nginput tim di bawahnya dia. Nah, untuk awal kita mesti harus duplikasinya ya seperti yang di step awal, bahwa semua member diwajibkan bisa menginput sendiri. Nah, untuk menginput sendiri kan kita bisa tahu tuh kita bagaimana mendapatkan produknya, mulai dari shipping atau self pick up. Nah, self pick up pun kan kita bisa closing nih di kota-kota yang kita closingkan nih. Nah, gimana kita mendapatkan produk itu ya kita harus menduplikasi tim kita, gimana kita harus cepat supaya dapat produk. Karena orang yang sudah bayar otomatis kan dia mau terima produk kan teman-teman. Nah, dari situ makanya peranan untuk mobile stokis di setiap daerah itu sangat penting. Karena mobile stokis itulah yang membantu percepatan tim dan pengembangan di daerah-daerah yang baru-baru yang kita mau pegang istilahnya di perwakilannya di AFC di setiap daerah. Nah, itulah yang harus dikembangkan sih. Oke, thank you Bu Silvi ya. Nah, Bu, ini tadi ngomongin yang segitiga itu ya. Gimana ada pertanyaan dari Kak Yuli Kut. Gimana strategi dilakukan kalau 3 titik namanya berbeda karena udah terlanjur nih. Bisa jadi udah keisi orang, terus tapi dia mau buka 3 titik. Ya, saya kan juga nggak nama yang sama ya teman-teman ya. 3 titik saya kan 1 nama suami, 1 saya dan 1 nama anak saya. Jadi memang untuk 3 titik itu sebetulnya menurut OJK itu 1 KTP itu 1 nama.
memang alangkah baiknya kalau misalnya Bapak Ibu semua di sini bisa mencantumkan mungkin nama suami istri secara couple jalanin AFC ini jauh lebih bagus daripada satu nama maksudnya satu KTP 3 nama ya. Karena rank pun yang dihitung juga nanti rank tertinggi itulah yang dihitung untuk satu pin naik di panggung achiever ya. Jadi kalau misalnya kayak nih Pak Agung 1 2 3 nih. Titik ke satunya misalnya samurai, 2 Ronin, 3 Toreda. Tetap dihitung Pak Agung adalah samurai karena pin yang didapat adalah tim yang achiever yang tertinggi kan. Beda kalau kita misalnya kita pakai nama anak atau suami. Berarti kan itu juga terhitung pin-pinnya masing-masing teman-teman. Jadi bisa terima pin sendiri-sendiri dan tidak melanggar ketentuan OJK kan bahwa kita memang kalau di networking itu adalah satu KTP adalah satu nama. Itu sih kalau saran saya untuk 3 titik sih saran saya mending seperti itu. Oke, ya ada tips baru lagi dari Bu Silvi. Bu, ini ada pertanyaan dari Mas Anto, di mereka sama Mas Roy. Kalau Mas Anto nanya gimana sih biar join, aku kok mentok terus gitu ya. Kalau untuk Mas Roy, kalau keluar daerah dalam rangka pengembangan bisnis jaringan, tolong di-share gimana cara yakinin orang-orang yang baru ditemui nih Bu, untuk mau dengar presentasi kita, akhirnya bisa closing. Mungkin kalau misalnya udah kenal enak ya, oh ini dikenalin, tapi kalau orang baru ke daerah baru, gimana sih caranya untuk biar dia mau dengar presentasi kita? Ya, biasanya kalau saya roadshow di kota-kota atau di daerah-daerah yang lain, biasanya kita sudah bikin appointment dulu teman-teman ke calon prospek kita atau mungkin tim-tim kita yang sudah closing, yang sudah jadi istilahnya sudah member. Nah, kita biasanya bikin appointment dulu. Ini kita tanggal sekian sampai sekian kita ada di kota A, mungkin tanggal sekian sampai sekian kita di kota B. Maka biasanya kita bikin acara, mungkin table talk, atau mungkin kita biasanya bikin LOP ya. Mungkin nggak usah terlalu banyak, mungkin antara 50 sampai 100 orang untuk bikin LOP. Nah, setelah itu kita sambung dengan table talk. Nah, untuk roadshow pun kita nggak bisa hanya 1-2 hari biasanya. Kalau untuk pengembangan yang baru-baru, paling nggak mungkin antara 3-4 hari kita harus stay di kota itu. Nah, itulah yang biasanya untuk offline sih kita lakukan seperti itu. Karena kalau kita ngandalin online kita lebih ke personal touch-nya itu seperti ke istilahnya hubungan chemistry-nya lebih kuat kalau kita ketemu sih ya. Nah, itu yang biasanya yang kita lakukan sih seperti itu karena kekuatan roadshow itu berbeda dengan kekuatan online. Karena kalau online kita kan hanya lewat Zoom aja seperti ini. Ya memang sih Zoom itu membantu banget di kondisi PPKM seperti sekarang ini teman-teman karena kan kita serasa deket ya walaupun kita jauh di kota dan di tempat yang berbeda. Tetapi kita serasa deket karena kan kita ketemunya di online. Tapi pada saat kita offline, kita ketemu, kita duduk bareng, kita prospek bareng, kita makan bareng, kita kumpul-kumpul bareng, kita temukan solusi, kita temukan istilahnya kita mengevaluasi maupun kita melakukan duplikasi yang benar di tim-tim yang akan kita kembangkan di daerah-daerah tersebut, itu hasilnya jauh lebih berbeda ya. Jadi kekuatannya beda sih dengan online, teman-teman. Seperti itu. Oke. Bu, ini ada nih banyak nih nanya ya. Jadi ada dari Kak Titin, Kak Turimin, Kak Jurian sama Kak Anton nanya. Bu, penasaran kalau untuk tipsnya Bu Silvi, gimana sih dari cara awal Ibu prospek sampai cara closing? Ini ada yang bilang, kok saya belum berhasil ya, gimana sih untuk caranya? Kalau untuk Bu Silvi, oke, tadi cepet banget untuk awal. Gimana sih untuk cara prospeknya dari awal sampai bisa closing? Ini langsung 4 orang dengan pertanyaan yang sama ini. Ya, kalau untuk memprospek orang biasanya kan kita harus cari tahu dulu ya, kita gali dulu why-nya apa ya. Jadi kebutuhannya dia itu apa gitu. Apakah dia butuh produk atau dia butuh bisnisnya. Teman-teman harus bisa memilah kebutuhannya dia itu apa. Setelah itu baru kita masuk ke sesi istilahnya setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, untuk teknik closing-nya lebih mudah. Karena apa? Kita tahu sesuai sasarannya apa yang mereka butuhkan, teman-teman.
Nah, itulah yang akhirnya nanti kita akan tahu. Tapi kebanyakan kalau dia butuh di bisnis biasanya lebih cepat daripada di produk ya. Karena kalau di produk kita ketemunya juga nanti banyaknya orang sakit ya. Nah, daripada kita mencari orang sakit, mending kita cari orang sehat aja, teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak istilahnya yang mesti harus kita maintain ya. Karena kan kalau orang yang lebih senang bisnis sih kekuatan dan kecepatannya untuk lari itu lebih cepat. Karena apa? Karena di kondisi sekarang ini kan orang butuh bisnis. Nah, banyak sekali yang mungkin WFH, kemudian juga banyak sekali yang mungkin kena PHK. Nah, itulah solusi AFC ini sangat tepat sekali untuk momentumnya, karena dari segi produk kita sangat cocok di masa pandemi. Kemudian dari segi bisnis, kita ini sangat cocok sekali karena kita nggak perlu modal terlalu besar ya untuk join. Tapi apabila kita sudah bisa pengembangan, itu luar biasa. Kan kita di sini nggak dituntut harus upgrade, ada jangka waktu, teman-teman. Bagi teman-teman yang join satu box pun hari ini, nanti untuk menghubungi pengundang ya, itu kan kita juga nggak ada batasan waktu untuk teman-teman untuk langsung naik jadi diamond. Tapi untuk menjadikan 100 juta per bulan, teman-teman harus diamond ya. Betul ya, karena beda diamond dengan yang lain itu beda di bonusnya. Ya, jadi silakan untuk upgrade jadi diamond. Ci, ini dari Kandang Ekawati penasaran ya. Bu Silvi bikin 3 titik. Ini Bu Endang nanya, kalau 3 titik itu, apakah satu dikembangin dulu sampai berhasil, ataukah langsung tuh si 2 di bawahnya itu dikembangin? Ya, untuk strategi pengembangan 3 titik, teman-teman jangan langsung fokus ke 3 titik ya, teman-teman ya. Fokuslah pada 1 titik untuk dijadikan terlebih dahulu. Karena untuk 100 juta pertama, itu harus di titik yang awal itu sudah terjadi yang namanya keseimbangan seperti yang saya tadi di awal informasikan ke teman-teman. Karena apabila kita terlalu fokus ke pairing, kan itu kan harus di titik yang atasnya dulu yang harus kekuatan pairingnya 10 pair per hari kan untuk dapetin 100 juta per bulan. Nah, itu yang kita jadikan dulu. Dimana kalau kita menemukan prospek, kita menemukan tim-tim baru, pasti kan lemparnya tusuk sate yang tadi kan, sampai kedalaman 30 itu kan. Nah, itu pasti lemparnya ke bawah, gitu loh. Jadi untuk memperkuat fondasi itu harus tusuk terus ke bawah, teman-teman, supaya lebih kuat dan tim kita pun akan terbantu. Kalau kita kerjanya terlalu nggak fokus ke jalur tim, itu nanti malah nggak jadi. Jadi mending fokusnya ke titik utama dulu. Nah, kalau memang sudah dirasa memang udah kuat, kemudian teman-teman juga ketemu tim hebat lagi, itu untuk yang titik keduanya baru boleh kalian buka gitu. Oke, 1 dimatengin dulu ya berarti ya, Bu. Betul. Ya, ini untuk Mas John ini lagi baru join juga ya. Mas John nanya, Bu, untuk seminggu pertama setelah join ya, yang dilakukan apa itu? Khususnya nanya waktu pengalaman Bu Silvi waktu seminggu pertama join ya. Terus sehari dulu berapa prospeknya, Bu? Ya, kalau Berapa untuk orang? prospek di awal-awal ya, sehari itu kita prospek 50 orang. Sehari 50 orang. By WA, ya. Untuk yang online ya, kita 50 orang per hari waktu itu. Jadi kita sharing, kita prospek ke teman-teman, ke mana, ke by WA lah, by apa aja lah, teman-teman harus punya yang namanya jadwal aktivitas kerja harian ya. Karena mungkin karena saya lebih terbiasa dengan yang namanya target ya, teman-teman ya. Jadi mungkin karena terbiasa di dunia marketing ya, yang namanya selalu ada yang namanya target. Jadi kita harus punya yang namanya target. Target apa? Target harian nih. Target harian, hari ini saya mau ngapain gitu loh. Jadi setiap hari itu kita harus punya jadwal kerja tuh. Mulai bangun pagi, ngapain, ketemu siapa, mau prospek siapa. Nah, itu semua sudah ada agendanya 1 hari sebelum hari H itu kita sudah bikin.
Nah, itu yang kita harus istilahnya butuh yang namanya rajin. Jadi di bisnis AFC ini sebetulnya kita nggak butuh mesti harus hebat, harus pintar, teman-teman. Yang kita butuhkan adalah kita rajin. Rajin apa sih? Kita rajin belajarin aja apa yang didapat dari AFC kan semua gratis nih. Mulai dari belajar company profile, sambil berjalannya waktu pun teman-teman nggak apa-apa. Saya masih belum ada waktu, Bu Sylvie, karena saya masih aktivitas ini itu. Oke, nggak apa-apa. Yang Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Pertama, pelajarinlah company profile. Taulah siapa owner kita, GM kita siapa. Carilah mentor yang memboster Bapak Ibu untuk istilahnya menyemangati Bapak Ibu untuk jalankan AFC ini. Carilah sparring partner misalnya. Wah, saya mau seperti Pak Agung misalnya, ya kan. Selalu bersemangat ini itu saya harus bisa seperti Pak Agung. Nah, itulah salah satu sparring partner yang memboster. Nah, waktu itu seperti contohnya saya lihat Pak Budi Darwin adalah orang pertama yang berhasil di AFC. Jadi saya selalu tanya nih sama Pak Budi Darwin, rahasianya apa, modulnya apa. Selalu saya cari tahu apa aja yang Pak Budi lakukan gitu loh. Dari situlah kita belajar banyak, teman-teman, mulai dari sosok mentor, sosok orang-orang AFC itu seperti apa, ya kan. Kemudian product knowledge itu kita kita harus lulusan farmasi ya teman-teman ya, atau mungkin harus dokter yang harus kita rekrut, harus kita join, harus benar-benar kita pelajari secara detail. Sambil berjalannya waktu nggak apa-apa, tapi paling nggak teman-teman harus tahu ingredient SOP itu seperti apa. Kadang kita nggak tahu ingredientsnya apa, ditanya masih isinya AE lah, itu susah juga di lapangan, teman-teman. Nah, kemudian utsukushi juga, manfaat utsukushi, bedanya manfaat utsukushi apa, SOP Subarashi apa, kita ditanya di lapangan masih juga belum bisa jawab. Nah, itu kita harus bisa pelajarin pelan-pelan sambil berjalannya waktu, kita pelajarin aja. Semua konten-konten sudah ada dikasih sama AFC kan. Kita ikut grup WA grupnya AFC, kita ikut Telegramnya AFC, Facebook, kemudian Instagramnya AFC, semua udah dilengkapi. Jadi kalau kita mau berperang itu senjata semua itu sebenarnya udah ada semua, teman-teman. Senjata semua kita sudah dilengkapi. Tinggal kita mau action aja di lapangan. Kita harus aktif gitu loh. Kalau kita jalanin secara pasif, hasilnya juga gitu-gitu aja, teman-teman. Jadi bikinlah kita menjadi orang yang dibilang agresif, nggak masalah sih ya, agresif dalam kata positif kan. Nah, kemudian kita juga harus punya yang namanya target. Nah, karena kita hidup itu harus punya target, teman-teman. Nah, target kita apa, impian kita apa, nah, seperti itu. Karena kalau orang hidup nggak ada ambisi ya, hidupnya biasa-biasa aja. Jadi saya selalu infokan ke teman-teman, kita harus punya ambisi ya, dalam kata positif ya. Ambisi kamu apa? Ambisimu untuk mencapai impianmu itu, impianmu apa aja gitu loh. Tulislah impian kamu itu seperti apa aja yang mau di-achieve. Nah, dari situlah yang memboster kita untuk jalankan AFC ini benar-benar semangat, kemudian pantang menyerah. Jiwa-jiwa itu akan muncul sendiri dengan berjalannya waktu pada saat kita memang benar-benar mau fight gitu loh. Tapi kalau kita lemes, kemudian kita kayak gampang down, kemudian kesenggol sini sedikit, kesenggol situ sudah nyerah, kemudian gampang sekali mengeluh, gampang sekali baper, ya itu yang susah, teman-teman. Karena di bisnis AFC ini kita juga belajar yang namanya karakter. Nah, karakter itulah kita pelajarin karakter tim kita. Kita kan kayak keluarga nih. Keluarga aja kita tahu nih karakter suami kita seperti apa, istri kita seperti apa, anak kita seperti apa. Sama di AFC juga kita punya tim, kita punya istilahnya partner-partner kita. Kita semakin kita mengenal mereka, semakin kita semakin dekat, kita semakin tahu sifat dan karakter pribadinya itu seperti apa. Nah, itu sangat penting untuk pengembangan jaringan, teman-teman. Karena apabila kita sudah
istilahnya sudah jadi di AFC ini seperti jodoh ya. Kalau kita sudah ketemu jodohnya kita, itu kita bisa melebarkan sayap kita tuh sama-sama gitu loh. Ngembanginnya itu sama-sama happy. Jadi kita jalanin AFC ini nggak ada beban. Nah, yang jadi masalah itu kan kadang-kala tuh di lapangan itu kayak jalankan ini tuh terbebani gitu loh. Jalanin AFC ini kok kayaknya kok kayak sesuatu yang susah, kemudian kayak gampang kesulut ini itu, gampang nyerah gitu loh. Padahal di sini tuh butuh yang benar-benar kuat karakternya. Nah, itulah yang kita harus sama-sama membangun, teman-teman. Gitu. Iya, thank you Bu Silvi. Karakter ya, jangan lupa itu mesti strong. Nah, kalau ada tambahan dari Pak Firdaus itu jadi pribadi yang berperan, bukan baperan. Oke, itu bagus. Makasih Pak Firdaus tambahannya ya. Nah, di sini masih banyak pertanyaan. Mohon maaf kalau enggak semuanya bisa kita jawab ya. Nah, ini tadi ada dari Pak Ika sama Bu Yuliana masih dijelaskan untuk slide dan untuk yang itu nggak apa-apa kalau untuk strategi yang 30 kedalaman dan kenapa 3 titik itu bisa minta kepada si pengundang atau ke upline-nya ya. Karena ada videonya tuh untuk itu gimana cara-caranya. Nah, Pak Budi Darwin itu udah bikin videonya untuk si strategi 30 kedalaman. Kenapa harus 3 titik itu ada semua, nanti silakan bisa minta ya. Jadi biar bisa nanti diulang biar lebih paham. Bu Silvi nggak berasa udah jam 9 kurang 4 menit. Iya. Ya. Bu Silvi terima kasih banyak ya untuk sharingnya, luar biasa banget. Terima kasih untuk berbaginya. Semoga kami doakan sukses mulu Ibu dan tim ya semuanya ya dari Blue Hydra ya. Nah, dan doain juga kita Ibu ya biar bisa mengikuti jejaknya Bu Silvi dan Pak Hendro untuk sukses di AFC. Sukses buat semuanya. Ya, Bu Silvi. Nah, sebelum nanti kita minta Mbak Dani untuk kuis dan sekaligus penutupan, boleh Bu minta apakah ada kata-kata dan saran lah untuk kami semua di sini untuk menjalani sukses di AFC. Ya, teman-teman semangat semua aja ya. Saya sangat senang malam ini bisa sharing ke teman-teman di sini di Zoom malam hari ini. Jadi pergunakanlah waktu kita sampai ke 25 September. Jadi paling tidak kita harus achieve ya, harus achieve rank yang sesuai yang kita cita-citakan, karena disitulah kita merasa bahwa hasil kerja kita itu kita benar-benar berpower di saat kita naik di panggung kemenangan itu. Nah, itulah yang harapan saya teman-teman, meskipun kita dari banyak line ya yang berbeda, tapi kita adalah di sini satu keluarga di bisnis AFC gitu loh, di perusahaan yang sama gitu loh, satu family. Nah, marilah kita menjaga yang namanya amanah dari visi misi dari perusahaan, kita jalanin AFC ini sesuai aturan yang ada. Kemudian kita juga benar-benar fokus untuk yakin bahwa AFC ini adalah kendaraan yang tepat, karena terbukti bahwa saya bisa, teman-teman juga tentunya pasti bisa. Tinggal masalah waktu aja, teman-teman harus tetap fight. Apapun yang kita alami di kondisi PPKM ini, semoga PPKM ini segera berakhir, jadi kita bisa lakukan offline kembali ya teman-teman ya. Nah, itu sih harapan saya. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu di panggung kemenangan Dubai ya. Oke. Bu Silvi terima kasih banyak. Teman-teman boleh tepuk tangan dong yang bergemuruh untuk Bu Silvi. Terima kasih banyak banget untuk sharingnya tuh, banyak banget ucapan terima kasih Bu dari teman-teman semua ya di kolom chat. Terima kasih kembali teman-teman semua. Terima kasih juga untuk para leader kita ya untuk penginisiasi acara ini. Ada Bu Sido, Bu Silvi, ada Ko Budi Darwin, Ko Yohanes, Ci Eni, terima kasih banyak, dan juga para leader dan juga mentor dan all member semua, terima kasih banyak. Nah, Bu Silvi, thank you so much. Sukses selalu untuk Ibu dan keluarga. Dan sekarang kita colek lagi untuk Kakak Wardani Marlina untuk bagi-bagi hadiah. Silakan tangkap Nyai. Hap. Lagi terima kasih Bu Silvi yang baik hati dan cantik sekali ya, sudah sharing. Terima kasih.
Ya, teman-teman yang ada di sini ya, tadi sudah banyak informasi yang diberikan oleh Bu Silvi. Nah, pertanyaannya adalah ini untuk hadiah 1 Hanamai ya, siap-siap. Nah, pertanyaannya adalah tadi Bu Silvi sudah memberikan informasi bahwa Bu Silvi juga bekerja sama ya dengan pasangan beliau Pak Hendro ya. Nah, kira-kira bagaimana pembagian tugas antara Ibu Silvi dan Pak Hendro? Nah, silakan di-chat dari sekarang. Ting. Yo, pembagian tugasnya gimana yo? Suami bagian strategi, istri bagian humas. Masing kiri dan kanan, sana apalagi itu pembangunan jaringan. Oke, siap-siap kita lihat ya pertanyaannya. Apakah pas dengan jawaban Anda yang ada di sini? Oke. Terus lanjut. Masih ada yang 263 orang di sini. Tadi total hampir 400 Bu Silvi. Ya ampun, biasa malam hari ini. Oke. Kita stop. Cukup 1 menit. Udah ya, di stop ya teman-teman semua. Baik Bu Silvi, tadi sudah disampaikan sama Bu Silvi ya, pembagiannya seperti apa sih Bu Silvi kira-kira? Pak Hendro bagian apa? Ibu bagian apa? Ya, Pembagian tugasnya. Pak Hendro memang bagian di strategi, saya lebih banyak ke pengembangan tim ya, teman-teman. Pengembangan tim. Nah, kita lihatnya ya, ada di atas tuh. Udah ada namanya. Di atas kita dapatkan nih. Lumayan 1 Hanamai ya. Saya pakai Hanamai loh. Dapat hadiah soalnya dari host. Mana? Coba kita lihat di atas. Mas Agung coba dilihat, cek and recheck. Suami bagian strategi, istri bagian humas. Kurang tepat sepertinya. Pembagian Bu Silvi, pembagian jaringan, Pak Hendro pengembangan bisnis. Kurang tepat ya, Bu? Pak Hendro ke strategi ya, saya ke Ya, pengembangan kurang jaringan. tepat. Ya, kurang tepat. Pak Hendro strategi, Bu Silvi humas. Bukan. Nggak ada humas-humasan di sini. Pak Hendro strategi, istri bagian membangun tim. Benarkah? Ya. Ya, Benar ya, boleh Bu? lah. Boleh Ya. lah ya. Ya, Boleh. nih dapat 1 nama ya akhirnya. Ikaf. Ikaf itu siapa ya? Pak Ikaf atau Bu Ikaf nanti WA saya ya di 0818 0876 1587. Yeay, selamat. Anda mendapat Hanamai ya. Mbak Selanjutnya Dani, saya mau tambahin nih, tambahin tuh? yang on cam, adakah yang couple nih? Saya mau bagi food mask nih. Wih, keren. Ada nggak nih yang couple nih lagi Yang ikut couple Zoom ya? ya? Saya bangunin Boleh nggak suami. dibuka ya? Saya bangunin Ya, suami yang dulu. couple ya. Bu Silvi, couple-nya mesti suami istri atau masih pacaran boleh? Yang Ya penting boleh, couple-an. yang couple ya, yang malam hari ini lagi ikut acara Zoom ini couple ya, mungkin bisa di on cam ya. Oh, mau Dibantu Pak pasangannya Agung ya. sama Mbak Dani ya. Siapa yang on cam saya nanti saya akan bagi 2 food mask ya. Nanti hubungin Mbak Dani ya. Nanti alamat bisa kirim ke Mbak Dani ya, teman-teman. Ya. Ya, Saya ayo siapa nih dapatnya Bu Silvi. yang on Nah, cam? itu kelihatan kalau di layar Ya, saya boleh. ada Kak Fen sama Kak Andika Kurniawan. Nah, itu tuh. Nah, Ya. Oke, Kak nanti chat ke Mbak Dani ya, Mbak Dani ya, nanti Ya. saya aturin pengirimannya. Andika dan siapa tadi, Gung? Kak Fen. Kak Fen. Fen. Oh ya. Ya. WA saya ya di 0818 0876 1587. Baik. Oke. Wah, baik banget Bu Silvi. Couple saya tadi lagi boboan. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Akan mendapatkan t-shirt ya, siap-siap. Sebutkan di chat ya, jangan lupa ya di situ ya. Sebutkan level di 3 titik bisnis yang sudah dicapai keluarga Pak Hendro dan Bu Silvi. Wah, langsung di chat banyak banget itu. Cepet banget loh. Berarti menyimak ya, Bo. Aduh, beneran. Tilsia tuh 1 titik Bushido, 1 titik Damio, dan 1 titik Shogun. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, Oh, kita sudah Tilsia. dapatkan. Langsung ya, cepet banget. Oke,
pertama Tilsia, langsung benar. silakan nanti ya WA saya di 0818 0876 1587. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa Bu Silvi, Agung, dan teman-teman yang hadir di sini. Selamat juga untuk pemenang. Jangan bosan-bosan untuk Zoom, ikutan Zoom yang biasa kita laksanakan ya. Pokoknya itu sangat berguna sekali buat kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Silvi, sehat selalu, Agung sehat selalu, teman-teman semua sehat Bersama selalu. ya. Yuk kita foto bersama. Siap-siap Ya. buka Terima kameranya. kasih teman-teman. Kalau ada Buka kata-kata kamera. yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Ya, betul. Ya, Buka kameranya makasih Bu boleh. Zoom malam Silvi, ini. thank you. Iya, Bu Silvi, Kita sama-sama. foto bareng dulu Kita ya. sharing. foto bersama ya, Bu Silvi. Siap-siap semua foto. On cam semua. Kameranya boleh dibuka. Siap. Mbak Dani, makasih juga buat panitia nih. Oh Ada ya, Bang Bang Anis, Jago. ada Bu Anis, Bang Jago, Kojimi Drago, Ya, nah, thank jadi you. host sama Pak Pak Yusuf. Jimmy, Mr. buat CEO, leader-leader semua. Pak Ney. Ya, makasih Bu Silvi. Ya. Ya, baik, kita akan foto bersama ya. Siap-siap, Mr. CEO sudah siap di sana kah? Pak Ney. Ya, silakan Pak CEO. Siap. Oke. Siap. Gaya pertama, 5 ya, 5 gaya ya. 5 gaya, hitungan 1 sampai 5, setiap hitungan ganti gaya, oke? Baik. Ini hanya yang on kamera, yang nggak on Ya. kamera nggak ada di layar saya. Betul. Ya, saya setting hanya yang on kamera, On kamera ya, semuanya ya. yang difoto yang on kamera. Kalau nggak on kamera berarti nggak terfoto. Oke ya, jelas ya. Siap. Gaya Siap. pertama, 1. Ya, konnichiwa.